Hai, namaku Cynthia. Usiaku 13 tahun dan aku tinggal bersama ibu dan ayahku. Ya, maksudku, sampai baru-baru ini kupikir begitu. Ibuku hamil dan akan segera melahirkan adik laki-lakiku. Tidak, bukan begitu. Astaga. Biar ku ulangi dari awal. 6 bulan lalu kami hanya keluarga bahagia biasa. Namun nenekku Pamela, ibunya ayahku, dan ibuku memiliki hubungan yang cukup dingin. Mereka pura-pura saling menganggap tak ada. Tapi memang selalu seperti ini, dan aku sudah terbiasa. Setiap akan mengunjungi nenekku, aku selalu melakukannya bersama ayahku, dan ibuku tidak akan ikut. Nenekku tak bisa dibilang orang paling manis dan ramah untuk diajak berkomunikasi. Tapi aku selalu tahu, dia sungguh sangat baik. Satu-satunya hal tentang dia yang kulihat adalah dia sedih karena tinggal sendiri. Tepat saat aku akan lahir, kakekku dan dia bercerai. Kakekku pergi ke Eropa dan kami tak mendengar kabarnya sejak itu. Setidaknya itu cerita yang kudengar saat aku kecil dan saat aku bertanya. Lalu, saat beranjak dewasa, aku berhenti bertanya. Orang tuaku sangat ingin anak kedua, tapi untuk waktu lama mereka tak berhasil. Saat ibuku akhirnya hamil, kami sangat senang. Lalu ayahku membuat kami lebih senang lagi saat dia bilang setelah bayi ini lahir, kami akan pindah ke rumah baru, lebih besar, dan lebih bagus. Hidup memang indah. Tapi ada masalah. Setelah beberapa bulan, aku sadar orang tuaku menjadi makin gugup dan sedih. Saat kutanya apa yang terjadi, mereka mengabaikanku. Jadi, aku memutuskan menghubungi nenek Pam dan bertanya apa yang terjadi. Nenekku bilang aku sudah cukup besar untuk tahu dan menjelaskan bahwa ayahku mengambil hipotek untuk rumah itu. Tapi ada masalah dengan bisnisnya, dan sekarang dia kesulitan membayarnya. Nenek Pam juga menambahkan bahwa sebaiknya aku tak bertanya kepada ayahku, jadi aku tak bisa mendapat jawaban dari ayahku. Tak boleh bertanya, karena aku tak mau membuatnya merasa lebih bersalah. Tapi aku juga tak bisa bertanya kepada ibuku. Aku tak berhak membuatnya cemas, karena itu bisa membahayakan bayinya. Aku hanya bisa menerka-nerka, akankah semua baik-baik saja? Atau akankah kami segera diusir ke jalanan dan menjadi gelandangan? Jadi, kupikir mungkin aku bisa belajar bernyanyi dan menari untuk mendapatkan uang demi memberi makan adik bayiku juga diriku. Ibu dan ayahku menjadi makin sedih dan kesal setiap hari. Mereka masih tak memberitahuku apapun. Jadi, kuputuskan untuk menguping pembicaraan mereka. Aku tahu itu tak baik, tapi bukankah aku punya hak untuk tahu apa yang terjadi? Awalnya, aku tak mengerti pembicaraan mereka. Mereka terdengar sangat gugup dan memperdebatkan sesuatu yang berhubungan dengan uang dan kakekku. Aku terus mendengarkan dan akhirnya aku mengerti. Ternyata kakekku baru meninggal. Dia meninggalkan sebuah wasiat dan berdasarkan wasiat ini, aku yang mewarisi semua uang besar yang dia tinggalkan. Tapi dengan syarat, aku membaca sebuah surat. Jujur saja, aku sangat senang. Sampai aku hampir meninggalkan persembunyianku, berteriak, tentu saja warisan ini akan menyelesaikan semua masalah kita. Tapi tak kulakukan. Karena aku mengerti bahwa orang tuaku tak mau aku membaca surat itu. Meskipun mereka terus mengulangi bahwa mereka sangat membutuhkan uang ini. Tanpa suara aku kembali ke kamar. Berbaring di ranjang, dan selagi aku masih terjaga, aku berpikir orang tuaku tak perlu khawatir. Aku sudah dewasa sekarang, dan apapun yang kakekku tulis di surat itu tak akan membuatku takut. Dan aku akan bisa membantu keluargaku dengan semua uang warisannya. Lalu keesokan harinya, kukatakan dengan lantang saat menyarap. Kupikir mereka akan senang, tapi mereka terlihat terkejut dan tampak enggan membicarakannya. Lalu, kuhubungi nenek Pam dan menceritakan semuanya. Tapi tahukah kamu, reaksi nenekku sangat aneh. Dia mulai tertawa, tapi pada saat yang sama dia tak terdengar seolah ini lucu sama sekali. Akhirnya dia berkata, tentu saja sayang, nenek akan datang sekarang dan berusaha keras meyakinkan mereka. Dan dia benar-benar datang, kupikir untuk kali pertama dalam hidupku. Tapi itu tak membuatku senang sama sekali. Dia tampak mengancam dan, entah kenapa, berhasil. Lalu, dia bicara dengan orang tuaku seolah-olah dia mendapat ketidakpuasan kelam dan tak baik dari semua situasi ini. Tapi dia berhasil membujuk mereka. Dia berkata, kalian sungguh berpikir bisa merahasiakan ini selamanya? Lalu dia mulai tertawa lagi. Tapi aku melihat air matanya. Aku masih tak tahu apa yang terjadi sampai pengacara kakekku datang dan memberiku surat yang harus kubaca di depannya. Dari surat ini, aku mengetahui bahwa kakekku ternyata ayahku. Usianya lebih dari 50 tahun saat dia bertemu ibuku.
Dia adalah murid kakekku dan usianya 20-an awal. Kakekku jatuh cinta kepadanya. Ibuku merasakan hal sama dan mereka mulai berpacaran. Saat kakekku tahu ibuku mengandung diriku, dia ingin menceraikan istrinya, nenekku Pam, agar bisa menikahi ibuku. Tapi saat mereka melalui semua formalitas, ibuku yang sedang hamil bertemu putra kakekku. Usianya 18 tahun pada saat itu. Dan mereka jatuh cinta sampai ibuku tak lagi ingin bersama kakekku. Maksudku, ayah kandungku. Saat ibuku memberitahunya, dia terpukul dengan hal itu. Akhirnya, dia meminta mantan istrinya untuk pergi ke Eropa bersamanya. Tapi mantan istrinya menolak. Seperti yang tertulis dalam surat itu, mantan istrinya tak bisa memaafkan dia. Dan selain itu, tak mau meninggalkan putra kesayangannya. Lalu, kakekku, ayah kandungku, memutuskan untuk pergi ke Eropa sendiri. Dia pikir akan lebih baik untuk semua orang jika dia menghilang. Aku terkejut saat itu, dan tampaknya sampai sekarang. Aku berusaha menata siapa berperan siapa dalam hidupku. Kakekku adalah ayahku, nenekku adalah ibu tiriku, ayahku adalah kakakku, dan tak lama lagi adik keponakanku akan lahir. Ternyata hanya ibuku yang tak berubah, masih ibuku. Tapi aku terus memikirkan bagaimana bisa ibuku tersayang, ternyata merusak hidup dua orang baik, ayah kandungku dan istrinya nenek Pam. Meskipun aku tak yakin aku bisa memanggil dia nenek, atau berharap dia sungguh menyayangiku. Dan sekarang, ya, kami akhirnya pindah ke rumah baru. Ku beri orang tuaku, siapapun mereka, izin untuk menggunakan uang itu guna membayar hipotek yang besar. Tapi jujur saja, aku tak tahu bagaimana semua ini ke depannya. Mungkin akan ada yang berubah setelah bayi ini lahir. Mohon dukung aku dengan klik tombol suka. Dan beritahu aku di kolom komentar apa yang harus kulakukan dalam situasi aneh ini.